Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita di dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertemuan kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kita pada hari kiamat mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam hadis yang ke-31 dan kita masih berada di dalam babus sabr. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Pada suatu hari Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang dia sedang menangis di atas sebuah kubur. Disebutkan bahwa perempuan ini menangis karena beliau baru saja kehilangan seorang anak yang sangat dicintainya, dan beliau pun menangis. Melihat perempuan yang sedang menangis itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan ini, faqala ittaqillah wasbiri. Wahai perempuan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Ingatlah engkau akan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah engkau bahwasanya segala sesuatu telah ditentukannya, dan takutlah engkau kepadanya, dan hendaknya engkau bersabar atas musibah yang menimpamu ini. Mendengar perkataan Nabi SAW tersebut, di tengah kesedihan yang sangat ditinggal oleh seorang yang sangat dicintainya, maka perempuan ini berkata kepada Nabi SAW, dan perempuan ini tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Nabi SAW. Maka dia mengatakan, faqalat in ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Beliau mengatakan,
menjauhlah dariku, pergi sana, kalau boleh kita bahasakan. Sungguhnya engkau tidak ditimpakan musibah seperti musibah yang menimpaku ini. Kata periwayat hadis, walam ta'rifhu, perempuan ini tidak mengetahui bahwasanya orang yang berkata bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berlalu dan membiarkan perempuan ini menangis di atas kubur dari anaknya tersebut. Maka setelah dia melampiaskan kesedihannya, setelah semuanya telah reda, kesedihannya pun mereda perempuan ini, maka dikatakan kepada perempuan ini, faqila laha, maka dikatakan kepada perempuan ini, innahun nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang tadi yang menasihatkan engkau untuk bertakwa dan bersabar di kuburan tadi tersebut, dia adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun, sahabiyah, perempuan yang ditinggal oleh anaknya ini pun menyesal dengan perbuatannya tersebut, mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka periwayat hadis mengatakan fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini pun datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang ke depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid 'indahu bawwabina, dan dia tidak mendapati di pintu Nabi SAW seorang penjaga pun, padahal beliau adalah seorang kepala negara, kalau boleh kita katakan. Tapi perempuan ini tidak mendapatkan seorang penjaga di pintu Nabi SAW. Faqalat, maka dia pun bertemu dengan Nabi SAW di rumah Nabi SAW tersebut. Dia pun menyesal dan mengakui kesalahannya tersebut di hadapan Nabi SAW. Dia mengatakan, lam a'rifka ya Rasulullah, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maafkan aku, sungguhnya aku tidak mengetahui bahwa itu adalah engkau. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kembali memberikan nasihat kepada perempuan ini. Selain nasihat yang beliau sampaikan di kuburan tadi, Nabi SAW mengatakan, innamas sabru 'indas sadmatil ula. Ketahuilah wahai perempuan, wahai sahabiyah, sesungguhnya hanyalah kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Yang dianggap sebagai seorang, dikatakan sebagai seorang yang bersabar, yaitu ketika dia pertama kali ditimpakan kepadanya musibah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan dan disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayat Muslim ada tambahannya, yaitu tabki ala sabiyillah, bahwa perempuan ini menangis karena beliau ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala
sebagai pengingat bagi kita untuk kita tatkala ditimpa musibah, hendaknya kita menahan diri dan kita bersabar dan kita mengimani bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini dapat kita mengambil pelajaran bahwasanya rasa sakit tertimpa musibah itu akan terasa pada saat pertama kali kita ditimpa musibah tersebut. Oleh karenanya, tatkala seorang ditimpa musibah, kemudian tatkala pertama kali dia ditimpa musibah itu dia bersabar, maka itulah yang dinamakan sabar yang sesungguhnya, yang akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang tatkala pertama kali ditimpa musibah, kemudian dia meronta-ronta, mengeluh, bahkan dia protes akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dia memprotes Allah Subhanahu wa taala pada saat pertama kali dia ditimpa musibah. Kemudian setelah itu dia menyesal, kemudian dia mengatakan saya bersabar. Maka itu bukan bersabar namanya. Karena kesabaran itu adalah pada saat pertama kali kita ditimpa musibah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis yang mulia ini, disebutkan di dalam Nuzhatul Muttaqin. Yang pertama di antara faedahnya adalah anna 'adamas sabri yunafit taqwa, bahwasanya hilangnya kesabaran tatkala seorang ditimpa musibah itu akan menghilangkan ketakwaan. Karena di dalam hadis ini dikatakan atau disandingkan di dalam hadis ini ketakwaan dan kesabaran. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan dan kesabaran itu erat kaitannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak bersabar tatkala pertama kali ditimpa musibah kepadanya, maka ini bisa-bisa akan menghilangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang kedua, as-sabrul ladzi yuhmadu alaihi sahibuh, kesabaran yang dipuji seorang yang bersabar tersebut tatkala dia ditimpa musibah, maka na'inda mufaja'atil musibati, yaitu kesabaran tatkala dia pertama kali ditimpakan musibah kepadanya. Itulah yang dipuji kesabaran tersebut. Sebab bi khilafi ma ba'da zalik fa innahu 'alal ayyami yunsa. Sebab seberat apapun musibah seorang, dengan berlalunya waktu, maka musibah itu akan perlahan akan menghilang dan dia akan melupakan musibah tersebut. Oleh sebab itu, kesabaran yang dianggap sebagai dia adalah kesabaran, yaitu tatkala pertama kali seorang tertimpa musibah yang menyakitkan tentunya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, yaitu dari hadis yang mulia ini kita dapat mengambil pelajaran tentang tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil jahil, tentang ketawadhu'an dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betapa lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang jahil, yang tidak mengetahui. Jadi dalam hadis ini terdapat sisi akhlak yang mulia dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dikatakan kepada beliau ilaika anni
fa innaka lam tusib bi musibati, menjauhlah dariku, sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah seperti aku tertimpa musibah. Artinya dia meremehkan seorang yang memberikan nasihat kepadanya, meremehkan baginda Nabi SAW. Tapi baginda Nabi SAW dengan kelemah lembutannya tidak mengatakan, engkau ini tidak sopan kepadaku, aku ini seorang Nabi. Tidak, Nabi SAW memiliki sifat yang rifq, memiliki lemah lembut kepada umatnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang berikutnya, faedah yang keempat, yaitu mulazamatul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Hendaknya seorang itu terus menerus senantiasa dimanapun dia berada menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dimanapun seorang berada, hendaknya dia senantiasa menjadi obsesi di dalam hidupnya itu senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW tatkala beliau lewat di kuburan, beliau menemukan seorang perempuan sedang menangis meratapi anaknya yang baru saja meninggal. Beliau memberikan nasihat di situ dan melarang orang ini untuk meratap seperti itu. Beliau memerintahkan untuk bertakwa dan bersabar, dan melarangnya untuk meratap, untuk terlalu berlebihan di dalam bersedih. Kemudian berikutnya, jawazu ziyaratil quburi lin nisa. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya dibolehkan bagi perempuan itu untuk berziarah ke kuburan. Li'annahu law kana munkaran lanahahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena jika seandainya perbuatan seorang perempuan yang berziarah kubur itu adalah perbuatan yang mungkar, yang dilarang, niscaya Nabi SAW pada saat itu langsung melarang orang ini. Atau tatkala orang sahabiyah ini pergi ke rumah Nabi SAW, beliau tidak hanya mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula, sungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama. Seandainya ziarah Nabi SAW, ziarah bagi perempuan itu dilarang, niscaya Nabi SAW setelah itu niscaya akan dinukilkan riwayat kepada kita, Nabi mengatakan, wahai perempuan, ketahuilah bahwasanya ziarah kubur bagi perempuan itu haram hukumnya atau dilarang. Tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan, tidak ada sambungan atau nukilan dari tatkala beliau mendapati seorang perempuan yang berziarah ke kuburan, bahkan dia menangisi anaknya yang sedang baru saja meninggal dunia. Kemudian di antara faedah berikutnya, jadi di dalam hadis ini Nabi SAW memang melarang perempuan ini untuk menangis, tapi beliau tidak melarang untuk memperjelas untuk larangan kepada ziarah kubur. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW melarang seorang untuk terlalu berlebihan dalam menangis. Idza kana al-buka'u ma'araf is-sauti 'alal qabri mahzuran anhu. Akan tapi kata penulis, apabila menangis di atas kuburan itu adalah perkara yang dengan menangis di atas kuburan dengan mengangkat suara atau besar suaranya menangis seperti itu adalah perkara yang dilarang, faminal aula, maka lebih utama lagi
annama yaf'aluhu ba'dun nasi min wada'is suwari 'alal quburi wa tazyiniha bil wurudi aw rabata syarit qumashi aswad 'alaiha ashaddu hazran. Seandainya menangis dengan mengangkat suara di atas kuburan itu dilarang, perkara adalah perkara yang dilarang, maka lebih utama lagi larangan itu bagi orang-orang yang meletakkan foto di atas kuburan tersebut. Dia meratap, kemudian diletakkan foto di situ, atau dia hiasi kubur itu dengan kembang atau bunga, atau dia menaruh di situ rabat syariq kumashi, sejenis pita di atas kuburan tersebut, sebagaimana yang orang-orang perbuat. Dia taruh foto, dia hiasi kuburnya dengan kembang, maka ini semuanya adalah asyaddu hazran, adalah perbuatan yang lebih dilarang lagi. Karena Nabi SAW melarang seorang menangis dengan mengangkat suara di atas kuburan, maka hal-hal yang ini atau perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang ini itu lebih dilarang lagi. Wala yadullu ala ta'assufi wal huzni 'alal mayyit, dan itu tidak menunjukkan seorang berduka dan bersedih atas mayit, menaruh foto, kemudian menaruh kembang menghiasinya kuburan tersebut dengan kembang, kemudian menaruh juga di situ tali pita, ya. Ini tidak menunjukkan tentang seorang yang berduka seperti itu atau seorang yang bersedih. Oleh sebab itu, perkara ini adalah perkara yang dilarang. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.